Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Francisca Rekalin Tasik, NIM 05201033 dari kelas TPBC Angkatan Teknik Kimia 2020. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi linear berganda. Jadi pada regresi linear berganda bedanya hanya pada X-nya saja. Jadi pada regresi linear sederhana, kan yang digunakan nilai dependennya atau nilai variabel Y-nya itu cuma satu variabel Y, dan variabel dependennya cuma satu variabel X. Tapi pada regresi linear berganda, variabel dependennya itu lebih dari satu, atau bisa jadi dua ataupun lebih, seperti itu. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan cara mencari persamaan regresi linear berganda. Ada dua cara sebenarnya, bisa menggunakan Excel maupun Minitab. Dan bisa kalau pakai Excel bisa ada dua cara, ada cara manual dan cara tidak manualnya, atau kita bisa menggunakan fitur data yang ada pada Excel. Jadi sama caranya, kita bisa membuat tabel ANOVA atau mencari tabel ANOVA pada Excel dengan cara di sini kita klik aja data, kemudian ada data analisis, dan bisa kita pilih regression, kemudian bisa OK. Input variabel X-nya sebagai berikut. Jadi tinggal diklik aja terus ditarik hingga ke bawah. Kemudian untuk variabel X-nya, tadi variabel Y, untuk variabel X-nya tinggal kita sama aja seperti ini. Kemudian untuk outputnya ini mau ditaruh di mana gitu, maksudnya saya mau taruhnya di sini aja gitu. Langsung aja klik OK. Nah, seperti ini tabel ANOVA kita. Di sini ada intercept. Intercept itu artinya beta 0. X variabel 1 ini artinya beta 1, X variabel 2 ini artinya beta 2. Nah, persamaannya sama dengan yang di pada regresi linear berganda sederhana, yaitu template-nya ada beta 0 ditambah beta 1X. Bedanya kalau yang di regresi linear sederhana itu cuma sampai beta 1X. Tapi kalau di regresi berganda itu bisa sampai beta X2 ataupun beta X sampai beta XN, seperti itu. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa persamaannya menjadi Y sama dengan 0,579 ditambah 2,712 sekian X1 ditambah dengan 2,049 sekian X2. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bisa kita lanjut aja di soal yang kedua. Soalnya sebagai berikut, caranya sama. Jadi jangan bingung ya, yang Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat ini digunakan jika kita ingin mencari secara manual. Misalnya bisa dengan cara pendekatan matriks. Nanti next video saya akan jelaskan mencari persamaan regresi linear berganda melalui pendekatan matriks. Caranya yang ini sama ya. Kalau kita mau mencari persamaan regresi linear berganda dengan Excel yang ada pada fitur data ini, langsung aja sama. Caranya sama semua ya. Mungkin kita bisa menganalisis saja kali ya untuk kita bisa ini buat variabel X-nya dan ini buat variabel Y-nya. Ini buat variabel X-nya ini, sorry. Nah, untuk outputnya aku mau taruh di sini aja. Klik OK. Oke, kita langsung lihat di beta 0 dan beta 1-nya. Nah, ini minus nih. Berarti persamaannya menjadi min 3,37 sekian-sekian ditambah 0,0036 sekian-sekian. 36 sekian-sekian X1 ditambah 0,94 sekian-sekian X2. Nah, variabel, jadi maksudnya X1 dan X2 ini adalah variabel dependennya atau variabel
variabel independennya atau variabel bebasnya. Jadi ketika X1 akan bertambah satu satuan, maka variabel Y atau maka variabel Y atau variabel dependennya itu akan bertambah sebanyak 0,0036167 satuan gitu. Kemudian jika variabel X2-nya bertambah satu satuan, sama dia akan variabel Y-nya juga akan bertambah 0,94 sekian-sekian. Kenapa bertambah? Karena di sini positif. Gitu. Kalau intercept ini kan negatif ya, jadi tidak ada kalau intercept ini kan tidak ada variabel dependennya atau tidak dikalikan dengan variabel X gitu kan, sehingga dia nggak berpengaruh signifikan gitu, maksudnya nggak mempengaruhi, nggak akan bertambah satu-satuan karena dia nggak ada variabel X-nya. Lanjut di soal yang ketiga, di soal 12.3 sama aja ya. Ini sama aja kayak soal yang di awal. Tapi ini variabel X-nya kita bisa ubah aja ya. Sehingga variabel X-nya ada 2 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk outputnya sama. Oke. Saya klik OK. Di sini variabel beta 0-nya berarti 27,5467. Beta 1-nya 0,92 sekian-sekian, beta 2-nya 0,28 sekian-sekian. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan 27,5467 ditambah 0,92 sekian-sekian X1, kemudian ditambah 0,28 sekian-sekian X2. Nah, jadi ketika variabel X1-nya bertambah satu satuan, maka variabel Y-nya akan bertambah sebanyak 0,21 sekian-sekian. Dan ketika variabel X-nya bertambah satu satuan, maka variabel Y-nya juga akan bertambah sebanyak 0,28 sekian-sekian. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Sama aja ya caranya. Jadi kurang lebih semuanya sama aja. Dan untuk melihat persamaannya juga ya sama-sama aja ya. Nah, bisa kita hapus saja ya ini. Untuk variabel Y-nya yang ini, variabel X-nya yang ini. Langsung yang ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini intercept-nya minus 0,39 sekian-sekian. X variabel 1 artinya beta 1 ya. 1,228 dan beta 2-nya 0,1875 sekian-sekian. Jadi sama ketika bertambah satu satuan variabel X-nya ini, maka variabel X1-nya ini, maka variabel Y akan bertambah sebanyak 1,228. Kemudian jika variabel bebasnya bertambah, variabel bebas X2 itu bertambah satu satuan, maka variabel Y juga akan bertambah sebanyak 0,187 sekian-sekian. Seperti itu. Kalau yang ini tidak berpengaruh, misalnya tidak ada variabel X-nya, jadi tidak akan, variabel Y itu tidak akan naik dan tidak akan turun gitu. Tidak ada pengaruhnya. Pokoknya intercept ini kan karena dia tidak dikalikan dengan variabel independen. Oleh karena itu dia tidak mempengaruhi variabel Y. Kalau intercept itu kan sama aja dengan beta 0. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Oke, mungkin sampai di sini dulu kalian. Nanti next video saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi linear dengan menggunakan pendekatan matriks. Seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih.